Hai Kidolls, Mom and Dad. Perkenalkan, aku Heru, Coach Akademi di Go-Kart Avenue. Perkembangan olahraga go-kart di saat ini untuk anak-anak yang pasti sudah sangat menjadi tren ya, karena melihat dari suasana dan kedatangan dan kemauan anak-anak yang hadir di tempat kami itu benar-benar sangat bisa dibilang banyak. Dan benar-benar bisa dibilang anak-anak itu sangat antusias dengan olahraga balap dan perkembangan olahraga balap saat ini. Hai Kidolls, sebelum kita latihan di track Go-Kart Avenue, biasanya tahap pertama yang kita lakukan adalah briefing bersama dengan murid-murid di Akademi Go-Kart Avenue. Yuk kita kenalin semuanya, ada... Hai, saya Gaga dan saya umur 9 tahun. Hai, aku Nadia, umur 13 tahun. Hai, my name is Yannick, I'm 9 years old. Khusus hari ini aku mau latihan kita dibagi jadi 3 sesi. Satu sesinya itu 5 racer. Ingetin sesi pertama. Sesi pertama itu aku taruh Attila, Aska, Nadia, Gailantra, dan Reka untuk kita simulasi race, oke? Dengan rolling start. Jadi nanti checker flag aku yang pegang sama asisten sama Marshall. Itu semua seperti biasa. Perhatiin seluruh bendera yang dikasih tahu sama Marshall atau sama aku. Terus sesi kedua ada Faiz, Andamas, Yannick, James, and Almari. Kita sama simulasi race, oke? Jadi dengan rolling start, now standing, oke? Oke, James, understand? Oke, kamu ngerti ya, Almari? Oke, jadi pakai rolling start kayak kemarin dan posisi go-kartnya harus tetap rapat. Kalau dalam satu hari itu kita ada 3 jenis latihan. Latihan yang pertama adalah latihan teori di kelas. Hari ini kita benar-benar harus menyempurnakan racing line dan braking point-nya. Karena aku lihat beberapa minggu yang lalu kalian main masih tubruk-tubrukan. Nggak ngikutin instruksi dari coach. Kidolls di rumah tahu nggak apa itu racing line? Racing line adalah jalur optimal di sekitar sirkuit yang memungkinkan pembalap untuk mempertahankan kecepatan tertinggi dan waktu putaran tercepat. Dengan mengikuti racing line, pembalap dapat menjaga kecepatan dan mengurangi waktu putaran. Nah, teknik melakukan racing line, pembalap harus memulai pendekatan ke tikungan dari sisi luar trek. Kemudian secara bertahap mendekati titik puncak di bagian dalam tikungan. Dan akhirnya keluar dari tikungan menuju sisi luar trek. Kidolls tahu apa itu braking point? Yuk aku jelasin. Jadi, braking point dalam go-kart berarti titik pengereman. Setiap pembalap memiliki titik pengereman masing-masing di tikungan. Namun, area pengereman biasanya ditandai dengan papan bertuliskan 150, 100, dan 50 yang ada di pinggir lintasan. Angka-angka itu artinya 150 meter lagi, 100 meter lagi, atau 50 meter lagi menuju tikungan. Pembalap biasanya akan bersiap-siap melakukan pengereman ketika melihat papan tersebut. Setelah ini, kita lanjut ke pemanasan, oke? Hai Kidolls, Mom and Dad. Sekarang kita masuk ke tahap pemanasan dan stretching. Ini adalah tahap permulaan yang sangat penting agar otot-otot yang ada di tubuh kita bisa rileks dan bisa lebih maksimal untuk melakukan tahapan latihan selanjutnya di mengendari go-kart. Oke, Nadia hitung, ikutin aku. Semuanya ikutin deh. Gailantra. James. Oke, udah selesai. Kita langsung track walk ya. Oke, di sini ngerem agak telat ya. Ngerem nih agak telat di sini. Kalian setelah ngerem kenceng, push remnya agak dalam, itu boleh learn body-nya main. Oke. Udah tahu kan yang biasanya ya kan lebih main di sini baru tikung bawa ke kiri dan gasnya tuh full, makanya ada traject nih di sini nih
badan go-kartnya pasti mental ke kiri. Okay, James. Okay. And you bring over here. Like this. And you go full top speed. Okay, James. Di sini full speed ya. Full speed. Oke, kamu belum ngerti di sini. Ini tuh kita sekarang lagi track walk supaya buat tentuin racing line kamu supaya lebih sempurna. Supaya jarak tempuh go-kart yang kamu laluin di track itu lebih pendek dibanding sebelumnya. Di sini. Breaking point-nya di sini. Di sini breaking point di sini. Ya, sorry, nggak breaking point, lepas gas sedikit. Lepas gas, open throttle. Kamu nggak bakal bisa full gas. Itu udah harus bener-bener jam terbangnya udah agak tinggi dan badinya harus main banget. Gitu. Oke. Untuk persiapan latihan go-kart, yang pertama harus menggunakan helm. Yang kedua, sarung tangan atau golf. Yang ketiga itu harus menggunakan sepatu balap. Dan yang keempat menggunakan wear pack. Selain kita memiliki go-kart yang proper, kita juga sudah menyediakan di tempat kami itu semacam peralatan balap lainnya seperti helm, jaket, dan sarung tangan. Hai Kiddos, nama saya Gailantra, bisa dipanggil saja Gaga. Saya sekarang di kelas 3 SD dan saya berada di kelas junior. Jadi aku udah belajar go-kart tuh sekitar 3 tahunan. Sebelum di sini ada juga aku udah belajar di tempat lainnya. Aku suka go-kart karena ya aku emang tertarik ke dunia balap dan papa saya juga pembalap. Ya mungkin ada prosesnya lumayan lama gitu. Ada sedikit kesusahan, misalnya kita belum tahu breaking point-nya di mana, jadi kita ulang-ulang terus gitu. Cita-citaku itu pembalap. Saya udah pernah ikut kejuaraan. Kejuaraan SWS pernah, ya banyak. Waktuku juga lumayan improve dan aku jadi tahu breaking point-nya di mana.